Pertandingan Bayern Munchen versus FC St. Pauli pada pekan ke-12 Bundesliga 2025-2026 akan dihelat di Allianz Arena, Sabtu 29 November 2025, pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Laga ini mempertemukan dua tim yang datang dengan situasi sangat berbeda, Bayern yang ingin bangkit, dan St. Pauli yang sedang terpuruk dalam krisis panjang. Bayern memasuki akhir pekan ini dengan tekad besar untuk memulihkan diri setelah menelan kekalahan perdana musim ini. Kekalahan 1-3 dari Arsenal di Liga Champions menjadi pukulan telak sekaligus alarm peringatan setelah rentetan performa fantastis sejak awal musim. Namun, meski kalah, kondisi Bayern tetap solid di bawah asuhan Vincent Kompany. Dalam beberapa pekan terakhir, performa Bayern memang menunjukkan tanda-tanda goyah. Sebelum tumbang di London, laju 16 kemenangan beruntun mereka sempat terhenti dengan hasil imbang 2-2 kontra Union Berlin, laga yang diselamatkan oleh gol menit akhir Harry Kane. Dan melawan Freiburg, Bayern juga sempat kebobolan 2 gol cepat sebelum akhirnya menang telak 6-2. Momentum inkonsisten itulah yang kini ingin mereka perbaiki. Namun kekalahan dari Arsenal bisa menjadi titik balik. Bayern bersiap mempertahankan status mereka sebagai pemuncak klasemen, sekaligus menandai matchday ke-44 beruntun berada di puncak Bundesliga, melampaui rekor historis sejak 1973. Motivasi dan amarah setelah tersungkur di Eropa membuat Bayern diprediksi tampil lebih tajam dan agresif. Sementara itu, St. Pauli berada dalam situasi yang jauh lebih berat. Tim berjuluk Kiezkickers tersebut terjerembab dalam 8 kekalahan beruntun di Bundesliga. Produktivitas mereka mengkhawatirkan, hanya 1 gol dalam 6 laga terakhir dan 5 kali gagal mencetak gol. Kondisi ini membuat mereka terancam semakin mendekati zona degradasi, meski manajemen masih bertahan dengan pelatih Alexander Blasin. Keterpurukan St. Pauli semakin terlihat pekan lalu ketika mereka tumbang 0-1 dari Union Berlin di kandang. Lini depan kurang tajam, lini belakang rapuh, dan permainan kehilangan arah. Kini mereka harus bertandang ke Allianz Arena menghadapi Bayern yang sedang mencari pelampiasan, sebuah skenario yang sama sekali tidak menguntungkan. Kabar baik bagi Bayern, beberapa pemain penting mulai kembali. Suri Gnabry sudah tampil lagi dan langsung memberi assist saat melawan Arsenal. Hiroki Ito juga kembali berlaga dan menyumbang assist kontra Freiburg. Alphonso Davies dan Jamal Musiala semakin mendekati kondisi terbaik, sementara Luis Diaz kembali bisa bermain setelah selesai menjalani hukuman di kompetisi Eropa. Sebaliknya, St. Pauli masih terganggu cedera. David Nemeth dan Adam Zuigala belum bisa merumput. Arkadiusz Pirka dan Manolis Saliakas pun diragukan tampil karena belum sepenuhnya fit. Tanpa kekuatan penuh, melawan Bayern di Allianz Arena menjadi tantangan yang hampir mustahil. Melihat catatan pertemuan, Bayern memang sangat dominan. Dari 5 duel terakhir, Bayern selalu menjadi pemenang. Bahkan dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya, selisih gol seringkali sangat besar. Begitu pula performa terbaru kedua tim, Bayern tetap produktif, sementara St. Pauli gagal menang sejak pertengahan September. Meski mereka hampir membuat kejutan pada Maret lalu dengan kekalahan tipis 2-3 di Allianz Arena. Kondisi saat ini sudah sangat berbeda. Momentum, kualitas, hingga mentalitas, semuanya berpihak kepada tim tuan rumah. Jika Bayern menemukan ritme terbaik, hampir mustahil bagi St. Pauli untuk bertahan. Dengan produktivitas tamu yang sangat rendah, laga ini berpotensi menjadi kemenangan besar bagi Bayern. Prediksi skor akhir, Bayern 3 St. Pauli 0. Pertandingan Barcelona versus Alaves pada pekan ke-14 La Liga 2025-2026 akan kembali menghiasi akhir pekan, berlangsung di Spotify Camp Nou pada Sabtu, 29 November 2025,
pukul 22.15 waktu Indonesia Barat. Barcelona sedang memburu puncak klasemen La Liga. Namun perjalanan mereka tidak tenang. Tim asuhan Hansi Flick baru saja melewati pekan penuh gejolak. Mereka tampil luar biasa dengan kemenangan 4-0 atas Athletic Bilbao. Lalu tiba-tiba terjatuh dengan kekalahan telak 0-3 dari Chelsea di Liga Champions. Kekalahan itu menjadi alarm keras bahwa konsistensi masih menjadi pekerjaan rumah yang harus segera dibereskan. Meski begitu, di Liga Domestik Barcelona tengah dalam tren positif. Kemenangan beruntun atas Elche, Celta Vigo, dan Athletic Bilbao membuat mereka hanya terpaut 1 poin dari Real Madrid. Jika mampu menumbangkan Alaves, Blaugrana berpeluang merebut kembali puncak klasemen. Sementara itu, Alaves datang dengan ambisi besar memanfaatkan potensi keterpurukan Barcelona setelah kekalahan di Eropa. Tim besutan Eduardo Coudet memang masih berada di posisi ke-14 dengan 15 poin. Tetapi kondisi fisik mereka lebih bugar dan performa yang naik turun justru membuat mereka berbahaya. Alaves percaya diri bisa memberikan kejutan, terutama jika Barcelona tampil lambat sejak menit awal. Secara sejarah, Barcelona memang sangat dominan. Mereka memenangi 5 pertemuan terakhir melawan Alaves. Dan sang tamu terakhir kali terhindar dari kekalahan pada Oktober 2021. Namun, pertandingan seperti ini sering menghadirkan kejutan, terlebih jika ritme Barcelona belum kembali sempurna. Laga ini juga menjadi momen krusial bagi perjalanan Barcelona ke depan. Setelah menghadapi Alaves, mereka akan berjumpa Atletico Madrid dan Real Betis sebelum terjun ke partai hidup mati kontra Eintracht Frankfurt di Liga Champions. Meraih kemenangan menjadi sangat penting, bukan hanya demi perburuan puncak, tetapi juga untuk memulihkan mental pasukan Flick. Barcelona masih harus bermain tanpa Marc-Andre ter Stegen dan Gavi akibat cedera. Namun kabar baik hadir dari Pedri, yang kemungkinan besar kembali tampil setelah absen sejak akhir Oktober. Kehadiran gelandang muda tersebut dapat mengubah ritme permainan secara signifikan, terutama dalam aliran distribusi bola. Di lini depan, Flick diperkirakan melakukan rotasi dengan memberi menit bermain kepada Marcus Rashford menggantikan Robert Lewandowski. Eric Garcia juga berpeluang kembali ke jantung pertahanan menggantikan Ronald Araujo. Absennya Fermin Lopez membuka kesempatan bagi Dani Olmo tampil sejak awal sebagai gelandang serang. Di kubu Alaves, Eduardo Coudet masih belum bisa memainkan Facundo Garces karena skorsing panjang. Sementara Nicolas Maras absen akibat cedera lutut berat. Calebe masih diragukan tampil pasca cedera ringan. Sosok paling berbahaya tetap Carlos Vicente, dengan torehan 5 gol dan 2 assist sejauh ini. Catatan pertemuan di La Liga, Barcelona menang 26, seri 7, Alaves menang 5 pertemuan terakhir, 2 Februari 25 Barcelona 1-0 Alaves, 6 Oktober 24 Alaves 0-3 Barcelona, 4 Februari 24 Alaves 1-3 Barcelona, 12 November 23 Barcelona 2-1 Alaves, 24 Januari 22 Alaves 0-1 Barcelona. Barcelona memegang rekor impresif dengan memenangkan 35 dari 49 pertemuan di semua kompetisi melawan Alaves. Musim lalu pun mereka menang 1-0 dalam pertandingan yang sama. Meski Alaves diprediksi memberi perlawanan, kualitas individu Barcelona di sepertiga akhir masih menjadi faktor pembeda. Ditambah dukungan penuh di Camp Nou serta motivasi mengejar puncak klasemen, Barcelona diprediksi mampu mengamankan 3 poin. Prediksi skor akhir, Barcelona 2-0 Alaves. Derby London di pekan ke-13 Premier League akan menjadi penentu besar dalam perjalanan gelar juara musim ini. Chelsea menjamu Arsenal di Stamford Bridge pada Minggu 30 November pukul 23.30 WIB, di tengah posisi kedua tim yang sangat berdekatan di puncak klasemen. Arsenal datang dengan percaya diri sebagai pemuncak klasemen,
mengantongi 29 poin dan unggul 6 angka dari Chelsea yang menempel ketat di posisi kedua. Tapi bagi tuan rumah, statistik tak banyak memberi harapan. Dari 11 pertemuan terakhir di Premier League, Chelsea hanya sekali menang atas Arsenal. Sisanya berakhir 3 kali imbang dan 7 kali kalah. Paul Merson, pandit sepak bola ternama, langsung mengibaratkan laga ini sebagai titik akhir perburuan gelar. Menurutnya, jika Arsenal menang, mimpi juara Premier League seolah telah terkunci. Jika Arsenal menang, perebutan gelar berakhir, tegas Merson dalam kolomnya di Sportskida. Ia bahkan berharap Manchester City menang akhir pekan ini, namun tetap yakin kemenangan Arsenal akan menutup semua kemungkinan. Merson juga menyoroti performa kedua tim. Ia memuji Chelsea yang tampil menggila saat melawan Barcelona, bahkan menghancurkan pasukan Hansi Flick sebelum kartu merah Ronald Araujo turun. Namun Arsenal tak kalah mengesankan, menang nyaman atas Bayern Munchen berkat ledakan performa babak kedua. Merson menilai, Enzo Maresca sebenarnya tidak berada dalam tekanan wajib menang. Target utama Chelsea adalah menembus 4 besar dan meraih gelar piala di musim ini. Namun situasinya berubah bila The Blues justru menang atas Arsenal. Jika Chelsea memenangkan pertandingan ini, mereka otomatis menjadi penantang gelar, kata Merson. Tapi itu juga bisa jadi bumerang, karena ekspektasi akan berubah drastis. Kita sudah lihat musim lalu, saat mereka sempat memimpin di bulan Desember lalu, kemudian merosot tajam. Meski begitu, prediksi Merson masih berpihak pada Arsenal. Ia menjagokan skor imbang 1-1 dan bahkan mengaku sulit melihat Arsenal tumbang. Bisakah Chelsea mengalahkan Arsenal? Saya rasa tidak, lanjutnya. Saya penggemar Chelsea, saya selalu menonton mereka. Tapi saya tidak yakin Arsenal akan kalah. Chelsea masih sangat muda, masih tidak konsisten, dan belum punya pengalaman untuk jadi juara liga. Pertandingan ini bukan sekadar derby, ini adalah laga yang bisa mengubah arah Premier League musim ini dalam semalam. Manchester City akan menjamu Leeds United pada pekan ke-13 Premier League 2025-2026 di Etihad Stadium, Sabtu 29 November pukul 22 waktu Indonesia Barat. Laga ini menjadi ajang kebangkitan bagi kedua tim yang sama-sama berada dalam tekanan. City datang dengan luka segar. 2 kekalahan beruntun, 1-2 dari Newcastle dan 0-2 dari Bayer Leverkusen, telah mengguncang momentum mereka. Rotasi ekstrim Pep Guardiola di Liga Champions membuat permainan City terputus-putus dan minim kreativitas. Guardiola pun menuntut respons cepat dari tim utamanya, karena posisi City kini melorot ke peringkat 3 dan tertinggal 7 poin dari Arsenal. Kemenangan menjadi harga mati. The Citizens punya modal kuat, 4 pertemuan terakhir melawan Leeds menghasilkan 16 gol. Etihad juga sedang panas, City berpeluang mencatat 6 kemenangan kandang beruntun dengan margin minimal 2 gol. Namun Leeds datang dengan situasi yang lebih berat. 5 kekalahan dalam 6 laga terakhir membuat mereka terperosok ke zona degradasi. Meski 4 gol terakhir Leeds tercipta di 15 menit awal laga, mereka selalu kehilangan fokus dan mudah kebobolan. Leeds tidak mencatat clean sheet dalam 9 laga terakhir dan sudah kebobolan 17 gol. Keputusan taktis Daniel Farke terus disorot. Dari sisi skuad, City masih tanpa Rodri dan Kovacic, tetapi Haaland, Foden, Doku, dan Cherki siap kembali memimpin serangan. Sementara Leeds kehilangan Anton Stach dan Sean Longstaff, membuat lini tengah mereka rapuh. Lucas Mecha tetap menjadi harapan utama di depan. Secara statistik dan performa, jurang kualitas kedua tim sangat jauh. Leeds memang pernah menang di Etihad pada 2021, tetapi kondisi sekarang berbeda drastis. City dikenal selalu bereaksi dengan keras setelah kekalahan,
dan momentum ini menjadikan Leeds sebagai lawan yang berada dalam risiko besar. Prediksi skor, Manchester City 2-0 Leeds United.